وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, kekejaman dan kemungkaran yang disebut dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang terang benderang, selamat dunia akhirat, damai, tentram, abadi, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta, pemelihara, pengatur, dan sekaligus nanti yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas waktu. Bagi orang beriman dan bertakwa, ketika meninggal dunia, bisa di akhirat. Nah, ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan diridhoi oleh Allah, maka masuk di akhirat akan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa mampir di neraka terlebih dahulu. Dan bagi sebagian orang beriman, ada yang belum diampuni oleh Allah, dosanya terlalu banyak mungkin, dan dia tidak istighfar, tidak mohon ampun kepada Allah, dan tidak bertaubat, ya. Jangankan itu bertaubat, mohon ampun saja jarang. Bahkan di puasa demikian, itu masih sering melanggar maksiat, dosa dan sebagainya. Oleh karena itu oleh Allah belum diampuni, dan tentu akan disanksi dulu di neraka beberapa waktu, mungkin bisa setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau 1 triliun tahun, bahkan lebih dari itu. Maka ketika hukumannya cukup, maka mereka akan disucikan oleh Allah dan dipindah ke surga untuk selamanya. Sedangkan ghairul Islam semuanya di neraka jahanam. Surat Al-Bayyinah ayat 6 nanti dibuka di rumah. Itu yang menjelaskan bahwa selain Islam semuanya di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita golongan yang pertama. Ya, nanti husnul khotimah, diridhoi Allah, langsung masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu keutamaan zakat. Zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitri. Jamaah rahimakumullah, pengertian yang pertama secara umum, pengertian zakat. Zakat secara bahasa adalah berarti suci, ya, atau tumbuh, dan juga bisa bermakna berkah. Itu secara bahasa. Suci, zakat itu adalah digunakan untuk mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran, noda-noda dosa dan sebagainya. Tumbuh itu berarti zar'u, ibarat tanaman, bahwa yang zakat itu akan tumbuh terus-menerus tanpa henti. Itu yang disebut tumbuh atau zar'u. Dan yang ketiga adalah berkah. Berkah itu bisa kata lain adalah bukoah. Bukoah itu berarti ibarat tanah itu subur. Tanah yang subur pasti akan menghasilkan suatu tanaman yang subur pula, dan akan menghasilkan buah atau panen yang bagus dan luar biasa. Itu secara bahasa. Secara istilah, zakat itu adalah yaitu mengeluarkan sebagian harta kita dari Allah yang telah dititipkan kepada kita
untuk disampaikan kepada yang berhak menerima. Jadi setiap orang yang mampu itu sesungguhnya dia dititipi oleh Allah. Saya kamu beri harta sekian, tapi ingat loh, 2,5% ada hak orang fakir miskin. Jangan lupa itu. Kalau kamu lupa, hartamu yang saya beri itu kotor semua. Begitu maksudnya ya. Oleh karena itu hati-hati bagi yang mampu, yang tidak zakat itu ancamannya nanti besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan zakat itu populer terus mulai dari sejak diwajibkan Allah sampai sekarang dan sampai kiamat. Zakat itu tidak akan pernah tercabut dan tidak akan pernah berhenti ya. Meskipun negara bangkrut ya, zakat terus tetap jalan sampai hari kiamat, baru berhenti. Karena firman Allah SWT, Quran itu ada sekitar 26 atau sampai 28 ayat yang mewajibkan hambanya itu berzakat dan seiring dengan kewajiban sholat. Misalnya wa aqimus sholat wa atuz zakat, Al-Baqarah, contoh satu aja. Jadi dirikan sholat dan tunaikan zakat itu seiring. Di Al-Quran ada sekitar 26 ayat. Makanya kalau ada yang berpendapat bahwa zakat itu tidak populer, kalau umat Islam kepingin maju, tinggalkan zakat, itu salah besar. Pemahaman yang sangat tersesat. Ya, dan sesat jauh-jauhnya. Karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Siapapun yang mengatakan, tidak peduli. Karena bertentangan dengan ayat Allah, berarti sesat. Naudzubillahi min dzalik. Dan di dalam ayat-ayat yang terkait di dalam zakat, misalnya justru disuruh mengambil. Contoh firman Allah berikut ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah, ya. Ambillah. Jadi perintah suruh ngambil. Apa yang diambil? Min amwalihim, harta-harta mereka yang sudah mampu itu. Ya. Untuk apa? Sodakotan, sodakoh. Tapi ini para ahli tafsir menafsiri sodakotan di sini adalah maksudnya zakat. Bukan sodakoh biasa, tapi zakat. Karena di akhir ayat itu ada, yaitu tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwa mereka, wa tuzakkihim. Nah, untuk juga yaitu membersihkan ya, atau mensucikan jiwa mereka. Berarti ini konteksnya adalah kewajiban zakat itu tidak hanya kesadaran para aghnia saja, panitia juga berhak mengambil. Perintah Allah. Jadi kalau ada panitia ngambil ke rumah, itu nggak salah. Itu perintah Allah. Dan dipraktekkan di zaman Rasulullah. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mengambil zakat-zakat para sahabat yang mampu. Diambil keliling, diutus. Dan waktu itu ada cerita satu aja yang bangkang. Siapa itu? Salabah. Coba bayang, Salabah itu bangkang. Diminta zakatnya itu semaya terus, ya, berjanji terus. Akhirnya nggak diberi-beri, maka Salabah kan diazab oleh Allah. Ceritanya Salabah itu kan dulu sahabat Nabi yang sangat miskin, dan tapi ibadahnya luar biasa. Hampir setiap saat mengikuti jamaah Rasul. Tapi suatu ketika kok dia nyeletuk, ya Rasul, saya ini sudah taat, sudah ibadah, sudah ya pokoknya sunnah-sunnah juga sudah. Kenapa kok masih miskin? Tolong ya Rasul, doakan kepada Allah. Saya ini jadikan orang kaya. Kaget Rasulullah. Salabah, betul kamu? Apa kamu nanti kalau jadi orang kaya, apa masih bisa ketemu saya seperti ini? Kumpul saya setiap hari, sholat jamaah. Jawabannya, wah luar biasa menyenangkan. Bisa Rasul. Bahkan nanti kalau kami kaya,
itu fakir miskin, siapapun yang butuhkan akan disumbang semua, akan membantu. Ya, nggak taunya karena dia mendesak dan terus minta tolong pada Rasulullah, Rasulullah berdoa kepada Allah, didoakan, sahabat akhirnya bisa membeli seekor kambing gunting, dan terus anak beranak lama-lama menjadi banyak, dan perkembangannya itu ajaib luar biasa ya, sampai ratusan. Dan ketika itulah dia mulai tidak sholat, mulai meninggalkan sholat satu demi satu, 5 pretel semua, tidak ada, akhirnya dia tidak sholat. Coba bayangkan seperti itu. Ternyata hati-hati ya kalau kita diuji Allah seperti itu ya. Dan sampai tidak lulus ke salabah, akhirnya salabah kan diazab. Itu kan bukti bahwa Rasulullah itu adalah mempraktekkan ayat-ayat Allah, diaplikasikan dengan panitia, ditarik ya ke rumah-rumah orang yang kaya. Nah, kalau kesadaran sendiri itu lebih bagus, hitung sendiri, diantar sendiri ke panitia, wah itu luar biasa ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan kalau ada orang zakat, jangan lupa didoakan, baik itu zakat fitri maupun zakat mal, itu didoakan. Panitia yang mendoakan, minimal kasih sholawat ya, karena perintahnya Allah, wasolli alaihim inna sholataka, yaitu berilah sholawat kepada mereka, karena sesungguhnya sholatmu, doamu, artinya di situ ya, sholataka, doamu itu akan menjadikan mereka tentram hatinya, jadi senang gitu ya. Jadi didoakan, jadi minimal makanya diajari ya di HPD itu, Allahumma sholli ala siapa yang zakat, misalnya ala Abdullah, kalau satu keluarga ala Abdullah wa ahlihi ya, itu doanya singkat itu aja. Jadi doakan supaya diberi sholawat rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis, ingat, ma nakoso malun min sodakotin, rawahu Tirmidzi. Tidak ada harta itu berkurang karena sodakoh atau karena zakat. Justru dengan sodakoh dan zakat itu harta menjadi berkah. Orang yang berzakat menjadi yaitu sehat dan akan diampuni Allah dosa-dosanya dan akan diberi pahala besok di akhirat. Dan ingat juga pahala sedekah itu juga bisa menolak bala. Artinya orang-orang yang semar sedekah itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kecelakaan enggak jadi kecelakaan. Itu contoh bisa menolak bala. Jamaah rahimakumullah, zakat yang harus kita sampaikan itu bermacam-macam harta. Ada zakat ternak, ada zakat hasil tanaman, ada zakat emas dan perak, ada zakat harta dagangan, dan ada zakat makdin, yaitu hasil tambang. Siapa yang punya tambang itu wajib mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir ada zakat benda rikas, yaitu harta temuan ya, nemu harta emas atau apa, itu adalah ada zakatnya ya. Kalau kita bahas saja yang emas dan perak ya, dan perdagangan karena kita di kota ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang memang walaupun di kota tinggalnya, tapi juga punya kekayaan di desa. Ya. Emas bagian aja karena waktunya nanti tidak terlalu lama. Emas itu nisabnya itu 85 gram emas. Berarti kalau orang sudah nyimpen emas sebanyak 85 gram, wajib mengeluarkan 2,5% minimal standarnya. Emas sekarang harganya 2,5 juta, antam 3.200.000. Tinggal ngalikan. Kalau lain-lainnya punya harta senilai 85 gram emas, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Jika tidak, zakatnya hartanya kotor. Ya.
karena belum disucikan. Nah, kalau perak itu nisabnya 672 gram, hampir 7 kuintal ya. Nah, itu kalau handun berapa ini? 7 on ya, jadi bukan kintal. Itu kalau perak. Hadirin jamaah, tapi yang banyak adalah emas, perak jarang kita. Lalu harta perdagangan dianalogikan dengan emas atau dikiaskan dengan emas. Dan kalau makdin dan harta benda rikas itu 20%. Jadi kalau kita menggali tanah oleh emas 1 kilo, itu wajib dikeluarkan 20%-nya. Itu sah menurut agama, milik panjenengan yang nemu, bukan milik negara. Sah, tapi kalau undang-undang negara itu menjadi milik negara. Makanya ini nemu, wis gak usah ngomong-ngomong, ya, simpen aja dewe ya. Nah itu kerjasama dengan tukang emas. Jamaah rahimakumullah, yang berhak menerima sudah jelas atau 60 ya. Itu ada 8 golongan. Nah, itu ya. Zakat fitrah itu adalah diutamakan fakir miskin. Kalau zakat mal 8 golongan tadi. Dan tidak boleh dipakai bangun. Ya. Jadi zakat fitri apalagi maupun mal itu bukan dipakai bangun. Dikonsumtifkan, diberikan kepada 8 golongan itu. Yang boleh pakai bangun sedekah, infak. Ya, itu yang boleh. Yang masjid pakai apa itu boleh. Tapi kalau zakat jangan. Harus disampaikan pada orang yang berhak. Al-Qur'annya jelas atau 60 ya. Nah itu, maka jangan kita salah gunakan. Secara singkat, kalau ada pertanyaan, apa bedanya zakat dan pajak? Kita ini sudah bayar pajak mahal, masa masih ditarik zakat? Apakah tidak kalau sudah zakat itu tidak perlu bayar pajak? Atau kalau sudah bayar pajak itu nggak usah zakat? Kebalik. Zakat tetap wajib kapanpun, karena zakat ini kewajiban dari Allah. Sedang pajak kewajiban dari negara. Zakat hanya untuk umat Islam, nggak boleh yang lain. Ya. Dan kalau pajak umum untuk warga negara, zakat jelas ketentuannya 2,5%. Kalau pajak variatif, tergantung kekayaan dan tergantung yaitu masanya, siapa yang berkuasa. Ya, kalau yang berkuasa ya itu kepengen oleh duit akeh, ya, sampai ngentut ya harus dipajai. Nah, ini orang sudah bingung ibu karo pajak. Hadirin jamaah rahimakumullah, negara bubar, ya, maka pajak itu wajib. Oh maaf, zakat itu wajib. Andaikan negaranya bagus, membebaskan pajak, zakat tidak ada pembebasan. Wong itu urusan pribadi dengan Allah. Sampai kiamat. Ya, itulah zakat sudah jelas tujuannya, yaitu mencari ridha Allah. Pajak belum jelas untuk apa? Ya untuk iuran apa? Negara, untuk membangun negara. Itu bedanya. Oleh karena itu tidak sama. Orang zakat ya zakat, pajak ya dewe. Hadirin jamaah rahimakumullah, ancaman bagi orang yang tidak zakat. Di dalam sebuah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ada di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Itu ayat 34. Artinya orang-orang yang menyimpan harta berupa emas, berupa perak yang tidak diinfakkan, tidak dizakatkan untuk kepentingan sabilillah, berilah kabar gembira mereka. Apa kabarnya? Abasyirhum bi'adzabin alim. Wong beri kabar gembira kok ada yang pedih. Jadi kita ini diledek oleh Allah. Artinya bahwa kok cek nemene kamu duwe donya akeh, ya. Kumpul sak
gudang kok ora gelem zakat, ya pantes ae awakmu kok tak adab sing pedhi. Wong iku donya kok nggonku, gitu ya bahasanya. Ya kan dikatakan itu kita yang ngomong, oh, itu harta dari saya titipkan kepada kamu dan ada haknya orang fakir miskin. Kenapa tidak kamu sampaikan? Gitu ya. Nah ini kemudian lanjut ayat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibabuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Pada hari itu disetrika ya, dilemparkan dia fi nari jahannam, di neraka jahanam. Kemudian disetrika pipinya, lempengnya dan punggungnya. Lalu dikatakan, inilah hartamu yang kamu simpan dahulu. Ya Allah, kira-kira awak dhewe sanggup dong menghadapi itu, setrika pipi, lempeng, punggung, dan itu tidak berhenti-berhenti. Ya. Begitu selesai akan kejat-kejat layamutu walayahya, dihidupkan lagi Allah, setrika lagi. Nauzubillahimin dari hadirin, itu ancamannya. Oleh karena itu, mari kita yang mampu khususnya ya, jangan meninggalkan zakat. Nah, sedang yang kedua zakat fitrah itu adalah hampir mayoritas kita berkewajiban. Bahkan anak baru lahir pun sebelum sholat Id itu juga wajib memberi zakat fitrah. Ukurannya sekarang kalau beras itu bukan 2,5 kilo, kurang itu ya. Yang benar 2,7, lebih bagus. Kurang nggak sah. Ya. Dan cara menyerahkannya sebelum sholat Id, paling lambat yang bagus. Ya, tapi kalau panitia menyerahkan ke penerima itu boleh setelah sholat Id, tapi yang bagus juga sebelum sholat Id, biar dinikmati oleh orang-orang yang kurang mampu itu, supaya bisa beridul fitri dengan bergembira. Itu yang dimaksud. Tapi boleh andaikan telat itu ya, atau diproduktifkan, ada sebagian yang diproduktifkan untuk para jamaah yang punya keahlian tapi dia harus butuh modal, boleh. Misalnya ada ahli jahit, nggak bisa beli mesin jahit, belikan ya, dan harus bertanggung jawab. Dan nanti kalau sudah terkenal, dia malah zakat karena omsetnya besar, jadi boleh ya, namanya zakat produktif. Yang penting semua zakat fitrah maupun mal harus disampaikan kepada yang berhak menerima. Demikian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kecukupan rezeki kepada kita sehingga kita bisa berzakat. Mudah-mudahan beri umur yang panjang kepada kita sehingga bisa mengamalkan kebaikan yang lebih banyak, dan nanti kalau dipanggil Allah husnul khotimah. Amin. Nasrum ya Allah wa bakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.